Hai kelas. Eh, Ketemu lagi di week ke-12 untuk teknologi e-business. Nah, nggak terasa ya, tinggal sebulan lagi waktu kita. Oke, di week yang ke-12 ini saya akan ngasih dua material buat kalian. Yang pertama adalah main material seperti biasa. Yang kedua adalah supporting atau additional main material. Nah, additional main material ini kali ini berjudul bisnis model Canvas. Dan part ini akan saya jelaskan dalam video learning. Kenapa part ini saya jelaskan dalam video learning? Karena main materialnya cukup simpel, kalian bisa baca. Tapi kenapa ini yang saya jelaskan? Karena part ini akan menjadi final project kalian untuk semester ini. Jadi mulai dari week 12 sampai dengan week 15, saya nggak akan ngasih tugas tambahan untuk kalian. Nggak akan ada ya, assignment harian, nggak akan ada lagi. Jadi assignmentnya cuma satu ini aja. Sampai week ke-15. Enak kan? Cuma satu. Nah, yang harus kalian waspadai adalah saya kasih tahu juga biar kalian nanti nggak lengah. Yang harus kalian waspadai adalah karena ini adalah kata-katanya adalah final, berarti bobotnya bisa aja 5 kok hilang sih. Karena ini adalah final, bobotnya bisa saja eh, antara 15 sampai 20% dari total nilai mandiri kalian. Nilai TM kalian itu kan kita omongin di awal itu 30 ya bobotnya dari 100 ya. Jadi bisa aja di final project kalian itu skornya 15-20%. Jadi hati-hati ngerjainnya. Jadi skor dia akan minimal 15. Jadi kalau kalian ngerasa sudah punya 10 poin di tugas mandiri, berarti 20-nya kalian bisa kejar di sini. Serius aja ngerjainnya. Gitu. Oke, saya next dulu. Nah, petunjuknya dikerjakan secara berkelompok. Alhamdulillah, berkelompok. Nggak sendirian. Tapi ada kelompoknya nggak ya? Oke, kalian bisa menggunakan kelompok yang sama atau bentuk kelompok yang baru, terserah kalian. Saya nggak akan campurin perihal beginian gitu. Lalu didokumentasikan dengan video penjelasan ya. Video penjelasannya nggak usah panjang-panjang, 10-15 menit aja lah gitu. Kalian jelaskan dengan menggunakan video, kalian jelasin sendiri atau bareng-bareng ya bebas kalian. Deadline kalian sampai 30 Desember 2021 jam 12 siang. Kalian punya waktu 1 bulan lebih. Jadi, walaupun kalian kerja, sibuk, lagi magang, atau gimana pun, tolong jangan membuat alasan untuk saat ini saya nggak sempat, Pak. Karena waktu kalian 1 bulan lebih, dan kebangetan kalau nggak sempat. Udah berkelompok, 1 bulan nggak sempat, itu super kebangetan. Oke, kalau kalian abai tentang yang ini, saya juga akan abaikan nilai kalian. Serius. Gitu. Pak, kenapa tugasnya ngomongin BMC, Pak? Kan di awal kita ngomongin teknologi. Kita ngomongin bisnis. Di dalamnya ada e-bisnis, teknologi bisnis. Jadi gabungan semuanya. Dalam final project ini akan ngomongin tentang teknologi, tentang e-bisnis, dan the idea. Karena bisnis itu kan idea juga part dalamnya. Perintahnya adalah, buatlah sebuah usulan bisnis. Nah, cuman ngusulin bisnis saja, dengan menggunakan pendekatan teknologi, jadi tetap melibatkan teknologi dalamnya, yang bisa memecahkan sebuah problem di masyarakat. Ngomonginnya problem. Kalau masalah orang banyak, kalian solve, pasti orang banyak senang dan akan mau pakai solusi yang kalian usulkan. Tapi kalau yang kalian pecahkan hanya masalah kalian, ya what for? Kan hanya masalah kalian aja yang solve. Jadi kalau secara bisnis itu kan nggak jalan, gitu kan? Kayak saya bilang, kayak kan udah pernah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, kalau kalian bikin ide aplikasi pencari jodoh gitu, ternyata yang jomblo kalian sendiri aja, ada nggak yang mau pakai aplikasi ini? Nggak ada, karena ternyata itu cuma masalah kalian sendirian aja, bukan masalah masyarakat banyak, bukan masalah orang lain gitu kan. Nah, that's the problem. Dengan menggunakan pendekatan bisnis model Canvas BMC, apa yang dinilai dalam proyek ini? Ide unik, ya keunikan tentang idenya, originalitasnya, atau ide yang hampir mirip dengan banyak yang ada di masyarakat, tapi dengan pendekatan teknologi atau cara solve yang berbeda, itu juga boleh. BMC, ya kalian menggunakan patokan BMC yang akan saya jelaskan dalam video learning kita hari ini. Penjelasan di masing-masing blok, kayak karena BMC ini ada 9 blok, teknologi yang digunakan bisa menggunakan mobile, bisa menggunakan web, macam-macam, VR, jadi mobile juga silahkan. Ya terserah teknologinya apa aja. Yang penting bisa nge-solve dan itu masuk akal.
Oke, jangan ngomong teknologi yang belum ada, apalagi teknologi alien kata kalian gitu kan. Susah saya menilainya gitu. Nah, ini dia CBMC, penjelasannya. Apa sih CBMC itu adalah? BMC, bisnis model kanvas, adalah alat manajemen strategis dan kewirausahaan. Alat ini memungkinkan Anda untuk menggambar, merancang, menantang, menemukan, dan membongkar bisnis model Anda sendiri. Jadi BMC, bisnis model kanvas, ini adalah part dari bisnis model generation. Biasanya dipakai oleh banyak startup, founder-founder dunia. Bahkan Silicon Valley juga menggunakan model seperti ini. Dan saya pun ketika ngajarin startup dari 2013, saya ngomongin tentang startup di ITB, di UGM, di Surabaya, di UMN, Kompas, punyanya Kompas, di BINUS. Saya tetap mengajarkan bisnis model kanvas, dan di kalian pun saya akan mengajarkan hal yang sama. Karena ini standar yang dipakai oleh dunia juga, gitu. Seperti apa sih wujudnya si bisnis model kanvas? Ini dia, yang saya sebut tadi 9 blok. Ini blok, ada blok-bloknya, ada 9 ini, ngomongin key partner. Dari bentuknya aja kalian udah tahu, mau dikasih wakil gambar kayak gini biar gampang. Partnership ring, kayak kalian punya partners, pasangan, couple gitu kan, partner kan gitu. Key activities, ngapain aja kalian gitu. Ini kan lihat dia lagi ngapain gitu, nyekopin apa, skop apa gitu, nggak tahu juga gitu. Value proposition, nah bentuknya dikasih kayak kado itu udah menunjukkan kalau ini unik dalamnya. Ada sesuatu value yang besar di balik kado tadi. Customer relationship, kenapa hard? Ya, ngomongin relationship, how to build the relationship with customer. Customer segment, siapa aja customernya kita? Key resources, nah siapa yang kita butuhkan? Ini ngomongin kayak ada peralatannya, toolsnya di sini, dan ada orangnya. Channel, ini gambarnya mobil truk, jadi channel itu kalian bisa mengimajinasikan untuk distribusi. Cost structure, nah ini ngomongin kayak payslip nih, bill structure, berbau dengan pengeluaran. Revenue stream, nah ini POS, point of sale, mesin kasir, untuk pendapatan. Kalau kalian belanja habis makan kan sering lihat mesin ini kan revenue kan gitu. Nah kira-kira sudah dibuat dengan gambar yang mudah-mudah dipahami untuk kalian, membantu kalian memahami, mengisi kotak-kotaknya. Oke, dari idenya kalian. Kebayang ya? Idenya tentang apa, Pak? Idenya yang kita sepakati di awal adalah, ide yang kita sepakati di awal harus ngomongin tentang mana tadi? Usulan bisnis. Tentang problem. Kalian ngeliat problem apa? Misalkan problemnya kalian mengatakan, Pak, tidak adanya aplikasi donor darah di sekitar Karawang dan di Indonesia masih sangat kurang. Karena kalau orang teriak-teriak tentang donor darah kurang, gimana cara dapetinnya, susah banget. Saya udah cari di Play Store, di App Store, masih nggak ada aplikasinya, jadi kemungkinan ide itu masih valid. Nah, kira-kira seperti itu kan nyari idenya kan? Cek dulu di Play Store, di App Store, ada nggak? Kalau belum ada, kemungkinan memang belum ada yang garap, atau kalian salah judul, atau kalian salah mendefinisikan. Coba digali. Kalau memang masih nggak ada juga, oke, berarti itu kemungkinan bisa valid. Nah, baru nanti, itu kan baru ide tuh. Idenya nanti kalian tuangkan ke dalam bisnis model kanvas untuk mencari tahu seberapa fit ide tersebut, seberapa ideal ide tersebut untuk dieksekusi. Oke, mudah-mudahan kebayang. Ini saya coba sembunyikan dulu kontrol panelnya. Oke. Nah, ini elemen-elemennya tadi yang 9 blok. Nah, 9 blok ketika dideskripsikan dengan lebih sederhana, apa aja sih partner itu? Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Tapi saya nggak akan menjelaskan part yang ini, nanti membuat kalian jadi bingung membayangkannya. Maka saya akan coba menuangkan BMC ini. Di awal kan itu ada GRI ya. Kalian punya ide atau apapun itu bentuknya yang masih make sense, setelah kalian riset kecil-kecilan, lalu kalian mengeksekusi ide itu. Gini, balik ke awal dulu, biar kalian nggak bingung. Pak, sebelum kami memulai BMC ini, Pak, idenya kami bisa gimana ya cara nyari ide ya? Kalian kan bisa brainstorming. Tulisan saya kayak ceker ayam ya, kayak anak saya baru 3 tahun sama tulisannya kayaknya. Oke, nah kalian bisa menggunakan brainstorming idea kan, kelompok kalian kan ada misalkan katakan 3 sampai 4 orang.
masing-masing ngasih ide satu-satu tentang ini, tentang ini, tentang ini. Kan udah ada 4 tuh. Lalu kalian cek misalkan di Play Store, di App Store, atau di internet, atau di apapun. Lalu kalian urutkan prioritasnya idenya. Misalnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti kalian akan mengambil ide dia yang pertama untuk dieksekusi. Nah, seperti itu konsep brainstorming paling simple. Oke, kebayang ya? Nah, setelah ngelihat file yang ini, nah, saya menurunkan sebuah contoh ke dalam. Contohnya misalkan idenya adalah ojek online. Sorry, ini saya ambil langsung contohnya Gojek. Harusnya adalah ojek online. Ya, kebetulan saya ngambil Gojek karena lebih familiar untuk saya jelaskan ke kalian. Nah, ojek online kalau saya turunkan, jadi ya saya nggak usah ngomongin Gojek dulu deh, nanti kalian langsung kebayang-bayang. Ojek online kalau saya turunkan ke dalam bentuk 9 block ini, 9 blok, kan partnership-nya kan ketahuan tuh, activity, resources, semuanya gitu. Kelihatan ya? Nah, saya coba jelaskan blok demi blok. Yang pertama, kita ngomongin customer segment. Ini yang pertama. Siapa customer kalian? Lalu segmen customer kalian yang mana? Kalau kalian punya sebuah produk, yang kalian tanyakan pertama kali adalah, siapa sih yang akan beli produk kalian? Betul ya? Siapa customer kalian? Yang kedua, yang membeli itu yang seperti apa? Cewek, cowok, tua, muda, yang gaul, yang funky, yang mau gimana? Kalau saya ngomongin ke ojek online, ojek aja. Katakanlah, anggapnya ojek itu, Gojek itu belum ada, ojek online. Siapa sih yang akan menjadi customer segmennya dari ojek online yang akan saya buat ini? Pelajar, pekerja kantoran, pengguna transportasi publik yang akan turun dari kereta, bus, ya kan, angkot, naik angkot terus pindah ojek lebih boros ya, mending langsung naik ojek ya. Nggak apa-apa. Generasi melek internet. Kenapa melek internet? Ya karena harus menggunakan teknologi di dalamnya. Ketika kita menggunakan teknologi, ini teknologi bukan teh. Ketika menggunakan teknologi di dalamnya, berarti dia harus menggunakan smartphone atau device apapun itu bentuknya, sehingga dia bisa menjalankan aplikasi itu. Oke, mudah-mudahan clear ya. Lalu yang part yang kedua ngomongin value proposition. Value, nilai yang ada di dalamnya. Misalnya ini, saya ngambil contoh value. Semua jenis kartu kredit, oke. Semua jenis pembayaran digital bisa digunakan untuk membeli tiket pesawat AirAsia. Garuda Indonesia deh. Karena kita orang Indonesia, entah ada yang sensitif nanya, Pak, kok punya pesawat lain, nggak bisa pesawat kita aja gitu. Misalkan semua online payment bisa digunakan untuk membeli tiket pesawat Garuda Indonesia. Misalnya kalian mau pakai OVO, pakai GoPay, ya kan, pakai Shopee, Shopee-nya pay later lagi. Atau pakai apa lagi? Pakai link. Ya. Kalian banyak hal bisa pakai. Bisa digunakan untuk membeli tiket pesawat. Tapi dengan OVO kalian mendapatkan diskon misalkan 20%. Yang lain nggak ada diskon. Maka si value dari si OVO ini adalah diskon 20% tadi. Karena tidak ada di tempat lain. That's value. Ya. Kalau kalian mau mencari tahu value, coba tanya pasangan kalian, kenapa sih kamu mau pacaran atau kenapa sih kamu memilih saya menjadi pasangan? Berarti itulah value-nya kalian. Kalau dijawab saya pasrah, susah ya menjelaskan ya gitu. Karena udah nggak ada pilihan gitu. Aduh, itu susah banget dijelasin. Oke. Di value kita akan ngomongin tentang apa manfaatnya. Nilai lebihnya. Customer yang mana? Pengaruhnya terhadap channel dan customer relationship nanti di blok yang lain. Seperti apa? Nah, ngomongin value di ojek online, kita ngomongin menyediakan transportasi massal. Nilai lebihnya apa? Transportasi massal. Apa manfaat yang ditawarkan? Menyediakan transportasi massal.
Nilai lebihnya berkualitas, mudah, cepat diakses, harga terjangkau. Itu adalah value-value yang ada di dalam ojek online. Bayang? Lalu part yang ketiga, channel. Ya, tadi ada blog channel kan. Sarana untuk menyampaikan value proposition yang sebelumnya sudah kita buat ke customer segment, ke customer-nya. Kenapa ada customer segment? Karena kan di sini kan ada ngomongin customer segment tadi. Ya, yang di paling awal, customer segment. Jadi, gimana cara mengirimkan value ini ke customer? Cara yang pertama, menggunakan aplikasi Gojek. Ya kan? Value-nya biar nyampe ke customer. Biar customer bisa pakai harus menggunakan aplikasi Gojek. Lalu bagaimana lagi si ojek online ini bisa nyampe ke customer? Iklan di billboard. Mereka bisa lihat, nyampe di customer, mereka download lalu mereka pakai. Lalu testimoni pengguna, meyakinkan orang, lalu di-download, lalu dia pakai. Kebayang channelnya? Kalau kita lihat kembali ke menu awal, channel, nah, ini gambarkan bos. How to deliver your value. Jadi ketika udah tahu customer segmennya, bagaimana cara mendelivery si ini value ini ke customer. Mudah-mudahan lebih kebayang. Lalu kita ngomongin revenue stream. Ya kan? Ya, ketika kita udah ngomongin orang pakai aplikasi, kita ngomongin revenue dong. Ada duit masuk nggak? Bikin bisnis kalau nggak ada duitnya itu namanya badan amal, coy. Itu namanya kalau dalam internasional NGO. Ya. Pricing taktik. Ngomongin tentang bagaimana cara setting harga, pricing. Revenue model, pendapatannya seperti apa? Misalkan setiap top up 100.000, aplikasi ojek akan dapat Rp1.000. Berarti akan ada 1.000 dari setiap 100.000 dana yang ditop up oleh customer. Gojek akan dapat segitu, contohnya. Mereka customer membayar untuk apa? Nah, ini kan harus klasifikasi. Kalau membayar untuk ojeknya nggak kena potongan, kalau bayar untuk makanan misalkan akan dipotong Rp2.000. Nah, seperti itu kan gitu. Manfaat apa yang dapatkan dari customer dengan harga yang mereka bayarkan? Apa manfaatnya dari harga tersebut? Tadi, mereka menggunakan jasa transportasi ojek. Mereka untuk bayar ojek. Pengisian dompet elektronik, GoPay, bayar makanan, order makanan, dan ojeknya sekaligus gitu kan. Kan kalau kalian order makanan di Karawang Timur, kalian di Karawang Barat, lalu kalian order makanan di Karawang Timur, emang makanannya sampai sendiri? Enggak kan, ujung-ujungnya dia pakai transportasi juga. Kebayang ya? Ini ada di part yang blok yang keempat. Kita ngomongin blok yang kelima, customer relationship. Cara organisasi menjalin ikatan dengan pelanggannya. Wah, ikatan. Cara kalian menjalin ikatan dengan pasangan kalian bagaimana? Nah, itu akan menjawab customer relationship. Gimana kalian ingin diperlakukan, gimana kalian ingin memperlakukan. Customer pun seperti itu. Diskon dan promo. Siapa sih yang nggak tertarik? Promo 11-11, promo 12-12. Cicilan yang 11-11 aja belum pernah dibayar, sekarang udah masuk 12-12. Oke, email newsletter. Ya kan? Lalu aplikasi yang kaya akan fitur yang bisa bermanfaat buat orang search referensi, lihat tempat makan yang enak di mana, nyari tempat makan yang paling dekat, begitu udah tahu tuh nanti di dekat nyari dekat, terus dia keluar dari rumah, terus dia jalan aja ke sana. Nah, bisa seperti itu. Kan banyak fitur dalamnya. Bisa digunakan tadi. Aplikasi si ojek ini kan tadi nggak cuma ngomongin transportasi ya, tapi juga jadi uang digital. Maaf ya kalau tulisan saya kayak ceker ayam, karena saya belajar menggunakan pad, ternyata tidak seindah di iklannya. Oke, next-nya, keenam, kita ngomongin tentang key activities. Kegiatan utama dari sebuah bisnis guna mewujudkan value proposition. Nah, si key activity ini untuk mensupport value proposition yang kita jelaskan tadi. Value-value yang ini loh, yang banyak ini. Nah, cara ngejelasinnya, untuk mewujudkan tadi, value tadi,
Kan value-nya masih ingat nggak tadi? Ngomongin tentang transportasi massal, berkualitas, cepat, bisa diakses, dan terjangkau. Ngomongin transportasi, cepat, terjangkau, massal. Ini kan value-value kurang lebih value yang tadi di delivery ya. Untuk mewujudkan ini gimana caranya? Menghubungkan driver dengan penumpang lewat aplikasinya. Manajemen data pengguna, ya kita profiling datanya mereka untuk melihat activity apa aja yang paling sering, sehingga nanti ketika kita membuat fitur baru kita tahu bahwa oh fitur ini bermanfaat loh, oh fitur seperti ini bermanfaat loh gitu. Oke. Blok yang ketujuh, key resources. Nah, sumber daya yang dimiliki oleh organisasi guna mewujudkan value proposition. Nah, baliknya semua ke value proposition. Sumber daya. Sumber daya ini kan bisa banyak ya. Bisa tentang teknologi, bisa tentang orang, bisa tentang network yang kita miliki. Kok jelek banget ya tulisan network ya. Lupakanlah. Networking yang kita miliki guna mewujudkan value proposition. Bentuknya berupa manusia, teknologi, peralatan di sini disebutkan. Nah, apa yang kita butuhkan untuk mewujudkan hal tersebut? Google Maps. Bayangkan ojek tanpa Google Maps, bye. Gitu kan? Aplikasinya. Infrastruktur server pendukung di belakangnya. Kalau sekarang kan udah lebih canggih lagi, ada analitik, ada untuk fraud, ada untuk analitiknya juga. Sekarang kan udah lebih canggih. Ada untuk fraud detection, biar nggak terjadi penipuan, ada makin banyak dan makin kompleks lagi fitur-fitur di dalamnya dan bla 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 dan banyak lagi. Itu di resources. Apa aja yang dibutuhkan, sumber daya apa aja yang dibutuhkan untuk mewujudkan value proposition yang tadi, yang ini kurang lebih. Lalu ngomongin key partnership. Blok yang ke-8. Sumber daya yang diperlukan suatu organisasi untuk mewujudkan value proposition tetapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, tidak dimiliki. Nah, ini adalah kata saktinya. Oke. Bentuknya bisa berupa outsourcing, joint venture, joint operation, atau aliansi strategi. Siapa yang nggak dimiliki oleh, kalau ngomongin kasus Gojek, siapa yang nggak dimiliki mereka? Mitra pengemudi, ya kan perusahaan ojek online kan, dia kan nggak bikin orang-orang Gojeknya kan, oh, itu kan gabung dari luar, itu kan mitra, partnership. Supplier atribut, mereka juga kan nggak bikin helm, jaket sendirian, atau stiker atau apapun bentuknya, mereka kan beli dari orang vendor. Penyedia jasa infrastruktur server, ya untuk dulu mungkin iya, tapi untuk sekarang ya mereka pasti punya ini. Tapi untuk servernya sendiri mereka nggak produksi, mereka beli server jadi mereka utilize, gitu kan? Dan banyak hal lagi. Ini key partnership. Kalau misalkan kayak kalian ngomongin laptop, boleh nggak Pak? Laptop itu menjadi uh, key partnership. Iya, tergantung bisnis kalian. Kalau kalian adalah rental laptop, kalian nggak mau provide laptopnya, ya itu bisa menjadi key partnership kalian, perusahaan penyedia laptop. Blok ke-9. Ini ditaruh di akhir, ya bersyukurlah. Ini biasanya soalnya pengeluaran. Komposisi biaya yang menjalankan bisnis, biaya dibuat untuk seefisien mungkin. Nah, ketika kita ngomongin biaya, bagi hasil dengan mitra driver berapa? Per kilometer dihitung berapa? Untuk menyewa infrastruktur, menghidupkan seluruhnya seperti apa? Biaya untuk ke Google API itu kan bayar, nggak gratis. Karena itu ada bulk kuotanya. Per berapa ribu request dia harus minta. Nah, bayangkan kalau per hari requestnya ada 2 juta user, harus bayar berapa ribu dolar mereka per hari. Atau berapa puluh ribu dolar mungkin. Gaji pegawai kantor. Kan nggak mungkin cuma ada satu programmer. Kalau kayak aplikasi Gojek, ojek online, sekarang kan mereka punya 4.000 plus karyawan. Gede-gede lagi gajinya. Harus hidup tuh kan. Gitu. Biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Ya, ketika ngomongin pemeliharaan kan harus di maintenance, perbaikan sistem kalau ada error, dan ada juga namanya pengembangan. Riset yang harus dilakukan sekarang untuk kebutuhan yang akan datang. Kan ini kan akan masuk dalam cost structure. Oke, mulai kebayang, sudah kebayang. Nah,
Kalau saya balik lagi ke aplikasi si ojek online atau si Gojek ini seperti di awal, kenapa sih kita ngomongin tentang Gojek? Bagaimana sih saya melihat Gojek sebagai sebuah value? Kalian bisa ngelihat dulu ya, sebelum adanya ojek online itu kan eh, ketika kita ngomongin harga, itu kan nggak jelas ya. Ketika kita ngomongin harganya, ya misalkan kalau pelajar 10.000, padahal jaraknya sama nih. Kalau pakaiannya rapi dikit, 20.000. Kece modis orang kantoran nih 50.000. Terus putih bening kayak gini, wah Chinese 100.000. Bapak ini bule nih 300.000 aja. Kan kayak gitu kan. Nggak ada standar harga kan. Terus kalau cewek yang pakaiannya udah seksi gitu atau cewek pakaian sopan pun masuk ke pangkalan ojek kan takut kan, di-sweet-sweetin kan. Nah, kalau sekarang kan enggak. Dulu orang kalau turun dari ojek, kalau bisa jangan turun di depan mall ya, Pak. Di pojokannya biar nggak ketahuan kan gitu ya. Saya ngalamin soalnya. Karena kan dulu kampus saya itu dekat dengan mall. Jadi banyak cewek-cewek dari kampus itu kalau turun itu di pojokan mall. Sisiran dulu jangan ketahuan kalau turun dari ojek. Tapi ketika sekarang menggunakan ojek online, turun di depan mallnya, mau di depan hotel pun ya orang pede-pede aja. Nggak ngerasa terzolimi, nggak ngerasa miskin, nggak ngerasa nggak punya duit, nggak ngerasa bahwa itu aplikasi, bahwa dia naik transportasi yang kesannya gimana gitu kan, negatif gitu. Kalau dulu kan image-nya seperti itu. Kalau sekarang kan itu kan mengubah paradigma bahwa ojek itu ya transportasi keren, cool loh. Nggak seperti dulu lagi image-nya. Abang ojek nongkrong di pangkalan, wih, nggak kayak gitu lagi. Nah, itu kan mengubah perspektif. Mengubah paradigma yang terjadi di masyarakat. Nah, itu adalah nyari-nyari idenya tadi. Terus dulu kalau manggil ojek itu, kita kan cuma bisa kita doang ya. Kalau kenal kita baru berani suruh kirim barang, kalau nggak kenal kan mana berani. Jaraknya hanya tertentu, itu pun kalau dia lagi nggak nongkrong di pos ronda atau di pos pangkalan. Kalau dia lagi pengen ngopi nongkrong dan main catur, nggak akan mau juga disuruh. Apalagi kalau mau disuruh mungkin dia akan nembak harganya gede. Itu cara kalian mencari idea. Atau kalau kalian ngomongin tentang nyari idea, bagaimana sih membantu petani mengenali daun-daunan yang ada di tanamannya mereka dan mengidentifikasi penyakit yang ada daun-daunan tersebut. Bisa menggunakan teknologi machine learning, lalu petaninya tinggal videoin atau mengarahkan kamera ke daun atau dipoto aja, terus nanti sistem akan menganalisa, wah kurang air, kurang pupuk, harus digini, lagi persiapan untuk berbunga. Nah, itu kan informasi berguna. Nah, itu juga bisa menjadi idea juga sebenarnya untuk memecahkan problem di sisi petani. Jadi ketika kita ngomongin tadi adalah saya perintahnya masyarakat, problem di masyarakat ini kan panjang ya. Bisa petani, bisa guru, bisa PNS, bisa dokter di bagian kesehatan, di kalian sebagai yang kerja di pabrik, atau kalian sebagai yang di kantoran, di perbankan, di sekolah, dan banyak hal. Semua segmen masyarakat. Oke, jadi sampai blok 9. Nah, ini contohnya value proposition untuk Google. Ya, value proposition-nya banyak, tapi at the beginning, Google itu perusahaan apa sih? Iklan. Jadi dia bukan perusahaan teknologi, dia perusahaan iklan. Yang pengen iklannya dari semua channel. Value proposition dia, ya banyak kalian bisa cek dan coba pelajari dari sini biar kalian juga dapatkan insight yang berbeda. Nah, ini Gojek dalam perspektif yang berbeda. Ada yang menjelaskan dengan perspektif berbeda. Jadi nggak cuma pendapat satu tadi lagi. Key partnernya dia udah mulai pinter. Dia ngomongin tentang investor, Apple, Google, bank, partner kan. Ada asuransi kalau ngirim. Bisa rental kendaraan, ada driver koperasi. Value-nya ada SDM, ada aplikasi, database, investor juga. Itu value proposition. Lalu ada yang ngomongin, mungkin dia salah menaruh ini harusnya bukan value proposition. Key activity, layanan transportasi, manajemen data. Ngomongin value proposition, driver pangkalan tidak lagi menggunakan antrian dan dapat secara tidak aktif mencari customer. Masyarakat memiliki alternatif transportasi yang murah dan cepat. Bisa dalam bentuk kalimat seperti ini. Atau bisa juga by point demi point, seperti yang dilakukan si Google tadi.
web search, targeted, extend ads, display advertising management, bla bla bla. Ini yang berbeda juga, tapi sama tadi key resources-nya. Jadi sorry, ini berarti harusnya ini menjadi key resources ya. Ya, ini bukan value proposition karena value proposition-nya ada di sini. Oke. Ini kalau BMW ada value proposition-nya gimana? Ini Facebook. Ini ngomongin bisnis model kanvas untuk di retail. Uber. Ya, dulu sebelum lahirnya Gojek, Grab, Uber adalah yang pertama kali nongol dulu di sini tentang kendaraan online, car rental. Kayak car rental online. Nah, ini Skype. Nah, ini adalah blok kanvasnya yang kosong. Kalian bisa mencari juga dari internet. Kalau nanti saya menemukan link referensi yang bisa diedit-edit, nanti saya berikan kepada kalian. Saya lupa naruhnya di mana. Nah, ini adalah gambaran bloknya seperti tadi. Nah, kalian bisa isi blok by blok. Kalian boleh menggunakan ketik, atau kalian juga boleh menggunakan tulis tangan. Yang penting rapi aja, kalian bisa menjelaskan di sini blok demi bloknya. Sesuai dengan urut. Kalian ngerjain harus sesuai dengan urutan seperti yang saya buat tadi. Karena urutan tadi nanti akan menggambarkan, akan berdampak pada masing-masing blok yang lain. Karena itu kan blok 1 menjawab blok yang berikut, yang sebelumnya gitu kan. Ketika kita ngomongin customer, siapa sih gitu. Lalu value-nya apa sih yang mau dikasih ke customer gitu. Lalu bagaimana cara mewujudkan value ini dan sebagainya. Oke, ini saya ambil dari Business Model Generation, Alexander Osterwalder. Dalamnya adalah bisnis model Canvas. Oke, itu aja final project kalian. Untuk sampai semester ini, semangat mengerjakannya. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh nanyakan di WhatsApp grup atau di Google Class. Saya anjurkan di Google Class, sehingga aktivitas dan track kalian tercatat di dalamnya. Gitu. Oke, sampai ketemu di minggu depan di materi yang berbeda. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk menyelesaikan tugas final kalian. Semoga bermanfaat dan berdampak. Thank you, kelas.